Ma, dia mencoba buat godain Randy, Ma. Dia bilang katanya Kak Raka gak bisa nyenangin dia di ranjang. Karena itu dia menggoda Randy, Ma. Randy menatap Bila dengan sinis. Jangan sembarangan balikin cerita Anda. Jelas-jelas Anda yang udah nahan tangan saya tadi, teriak Bila menatap tajam Randy. Balikin cerita gimana sih? Kan lo sendiri yang ngajak gue ke kamar. Nadine langsung menatap Bila dengan tajam, membuat Bila mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Bisa-bisanya Randy memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas dia yang tiba-tiba mencekal tangannya dan mencoba untuk merayu Bila. Dasar kamu perempuan gak tahu diri ya. Kamu udah nikah sama Raka, sekarang kamu ingin mencoba merayu anak saya juga, ha? Bentak Nadine tepat di hadapan Bila. Saya tidak merayu anak tante ya. Dia yang sudah mencekal tangan saya dan mencoba untuk melecehkan saya. Bila membela diri karena memang ia tidak bersalah di situ. Maling mana ada yang mau ngaku? Kamu sengaja untuk menggoda Randy? Apa karena Raka gak bisa ngeliat dan gak bisa ngapa-ngapain? Bila melihat ke arah Raka dan kembali melihat Randy yang saat ini sedang tersenyum sinis ke arahnya. Bila, kita ke kamar sekarang, ucap Raka terdengar dingin. Tanpa kata, Bila langsung mendorong kursi roda suaminya untuk masuk ke dalam lift. Saat ini Bila masih direndung rasa kesal. Saudara-saudara itu benar-benar licik, tahu nggak? Dia bukan saudaraku. Aku tidak punya saudara yang jahat seperti dia, ucap Raka cepat. Bukan saudara katanya, tapi Papa Hardy nikah sama Tante Nadine. Ya jelas jadi saudara dong mereka, ucap Bila dalam hati. Kenapa sih harus godain dia? Kesal Nadine menatap putranya dengan tajam. Randy lihat-lihat istrinya Raka cantik juga, mah. Cantikan mana sama pacar kamu yang model itu, Randy? Anak gak jelas gitu disukai. Ingat, kamu ini akan jadi pemilik perusahaan besar, ucap Nadine. Jadi kapan rencana kita buat menyingkirkan Raka, mah? Aku udah gak sabar buat mimpin perusahaan dan merubah semua peraturan di kantor. Kamu sabar, kita cari waktu yang tepat agar kita tidak akan terlibat nanti. Gimana hari pertama kamu di kantor? Nggak seru. Coba kalau aku langsung menduduki kursi CEO, pasti akan sangat menyenangkan. Kamu sabar dong, kita tunggu sampai akhir bulan ini. Kamu akan segera menduduki kursi itu, ucap Nadine mengusap lengan Randy dengan pelan. Ma, nanti malam aku mau ke klub lagi sama teman-teman. Mau traktir mereka kan? Sebentar lagi aku akan jadi bos. Aku pinjam kartu mama yang kemarin ya. Nadine menghela nafas berat melihat Randy yang saat ini sedang menatapnya heran. Ada apa, Ma? Mama gak mau kasih aku uang lagi. Bukan gitu. Kartu pemberian dari papa kamu sekarang gak bisa digunakan lagi. Apa? Kok bisa sih, Ma? Mama juga gak tahu. Pasti ada seseorang yang sudah melakukan ini untuk kita. Buktinya aja, tadi Mama gak bisa bayar perhiasan di mall karena kartunya gagal terus. Mama harus menanggung malu di depan banyak pengunjung lain. Randy mengusap rambut dengan kasar. Masa iya sih dia gagal buat traktirin teman-temannya? Padahal kan tadi hari pertama Randy masuk kantor. 1 minggu telah berlalu. Sudah seminggu Tuan Hardy terbaring koma di rumah sakit. Selama seminggu itu juga belum ada tanda-tanda kemajuan dari kondisi Tuan Hardy, tapi dokter terus memantau kondisinya. Raka sering bolak-balik ke rumah sakit untuk melihat kondisi papanya. Seperti saat ini Raka sedang melihat tubuh yang sedang terbaring
tak berdaya itu. Alat-alat yang ada di tubuh Tuan Hardy membuat Raka menghela nafas pelan. "Papa harus bertahan demi aku dan Mama, Pak," ucap Raka dalam hati melihat pria yang ia yakin tidak jahat pada mamanya. Selama seminggu ini Nadine dan Randy tidak pernah datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tuan Hardy. Mereka hanya sibuk dengan perusahaan. Padahal saat ini perusahaan sedang diambil alih dan dipimpin oleh wakil direktur. "Bos, sapa Faisal." Ada dokter, suruh masuk aja." Dokter masuk dan langsung menyapa Raka. Dua perawat yang masuk bersama dokter langsung memeriksa selang infus dan alat-alat yang lain. "Pak Raka, sejauh ini belum ada tanda-tanda Tuan Hardy akan sadar. Tapi kami akan tetap berusaha untuk yang terbaik." "Terima kasih, Dok." Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Raka. "Dok, semuanya baik-baik aja," ucap salah satu suster. Lalu dokter memeriksa pasiennya itu. Setelah memeriksa Tuan Hardy, dokter lalu kembali keluar, lalu disusul oleh Raka dan Faisal. "Jangan sampai lengah," ucap Raka. "Siap, Bos. Sejauh ini masih aman-aman," jawab salah satu penjaga yang sedang bertugas. Raka dan Faisal menghabiskan waktu hampir 2 jam di rumah sakit. Kemudian mereka pergi dari rumah sakit. Saat mobil mereka keluar gerbang, terlihat mobil Nadine baru saja memasuki gerbang rumah sakit. Sebelum keluar mobil, Nadine tidak lupa memakai masker dan juga kacamata hitam miliknya. Keluar dari dalam mobil dan langsung pergi ke ruangan dokter yang sedang menangani Tuan Hardy. "Selamat siang, Dok," ucap Nadine dari ambang pintu. "Siang, maaf, Ibu dengan siapa ya?" Dokter tidak mengenali Nadine yang saat ini menggunakan masker dan kacamata hitam. "Ini saya, Dok," ucap Nadine setelah melepaskan masker dan kacamata hitam. "Bu Nadine, ada apa Ibu kesini?" tanya dokter heran melihat penampilan Nadine. "Silahkan duduk dulu, Bu." Dokter mempersilahkan Nadine duduk di kursi yang ada di hadapannya saat ini. "Terima kasih, Dok. Saya datang ke sini karena ingin menanyakan kondisi suami saya. Kondisi suami Ibu saat ini masih koma, tapi kami akan terus memantau kondisi pasien," jelas dokter. "Jadi suami saya akan sembuh, Dok?" "Iya, Bu. Kita hanya menunggu Tuan Hardy sadar dari komanya dan kita berdoa aja." "Jadi begini, maksud kedatangan saya ke sini itu karena ingin bekerja sama dengan dokter." Ucapan Nadine membuat dokter mengernyitkan keningnya heran karena dokter tidak mengerti dengan maksud wanita yang ada di depannya saat ini. "Maksud Bu Nadine? Kerja sama apa ya? Saya tidak mengerti." Nadine langsung membuka tas dan mengeluarkan amplop tebal berwarna coklat, lalu mendorong ke arah dokter, membuat sang dokter semakin heran dengan semua itu. "Ini apa, Bu?" Dokter bisa lihat sendiri. Dokter mengambil amplop itu dan melihat isinya. Isinya adalah uang. Dokter kembali melihat Nadine dengan tatapan memicing. "Maksud Bu Nadine apa? Memberikan saya uang begitu banyak?" "Jadi begini, saya ingin mengajak dokter kerjasama. Kan yang menangani suami saya itu dokter. Jadi saya minta dokter untuk menghabisi suami saya. Kan saat ini dia sedang dalam keadaan koma. Pasti tidak susah untuk dokter melenyapkan suami saya," ucap Nadine dengan santai. "Astaga, maksud Ibu Nadine saya disuruh untuk membunuh Tuan Hardy?" "Shh, pelankan suara dokter. Nanti kalau ada yang dengar gimana? Saya akan bayar dokter mahal kalau berhasil menghabisi suami saya." "Enggak, Bu. Saya di sini bertugas untuk membantu pasien sembuh, bukan malah ingin membunuhnya."
Lagian saya cuma manusia biasa. Yang bisa mengambil nyawa seseorang itu adalah Tuhan, bukan saya. Saya akan bayar mahal dari gaji yang kamu dapatkan di sini, asal kamu mau bekerja sama dengan saya. Nadine terus memaksa dokter, karena ia tidak punya kesempatan masuk ke ruang ICU. Sudah ada penjagaan ketat di sana, dan karena itulah Nadine meminta dokter. Karena hanya dokter yang memiliki akses bebas untuk masuk ke ruang ICU selain Raka dan Faisal. Maaf Bu, saya tetap tidak bisa. Saya tidak mau berurusan dengan hukum, dan itu akan menghancurkan reputasi saya sebagai seorang dokter. Tolak Dokter Amelia. Sial, mau dikasih uang banyak nggak mau. Apa susahnya sih tinggal bikin si Hardi itu tiada? Apalagi sekarang dia lagi koma. Gak lama buat singkirin dia. Kesal Nadine dalam hati menatap Dokter Amelia dengan kesal. Lagian kenapa Bu Nadine bisa sejahat itu sih? Padahal Tuan Hardi adalah suami ibu sendiri. Bukannya kasihan ini malah mau disingkirkan. Itu bukan urusan Anda, ucap Nadine. Lalu mengambil amplop itu lagi dan dimasukkan ke dalam tasnya lagi, lalu pergi dari sana. Dokter Amelia menggeleng-gelengkan kepalanya melihat punggung Nadine yang menghilang dari balik pintu. Dokter Amelia menghela nafas pelan. Nadine adalah setan yang tiba-tiba datang dan ingin menggodanya agar mau melakukan dosa besar. Jahat banget dia. Tapi kenapa dia malah nyuruh aku ya? Ucap Dokter Amelia seorang diri. Nadine kembali memakai kacamata dan masker setelah keluar dari ruangan dokter. Tapi sebelum itu Nadine pergi untuk melihat situasi di depan ruang ICU. Dan benar saja, dua penjaga sedang berjaga dengan sangat ketat di sana. Dia pasti tidak bisa masuk ke ruang ICU dengan penyamaran seperti ini. Mereka pasti akan mencurigai dirinya nanti. Sial, kalau seperti ini siapapun tidak bisa masuk ke ruangan itu. Senyum lalu terbit di bibir Nadine. Kemudian wanita itu dengan cepat-cepat pergi dari sana. Cara satu-satunya agar Tuan Hardi bisa ia habisi adalah dengan menyingkirkan Raka terlebih dahulu. Dengan begitu tidak ada lagi yang akan menghalanginya untuk masuk ke ruang itu untuk menyingkirkan suaminya. Dokter terlihat berjalan tergesa-gesa menuju ruang ICU, dan di sana dua penjaga masih berdiri di tempat yang sama. Apa tadi Bu Nadine kesini? Tanya dokter, membuat dua penjaga itu saling tatap penuh heran. Tidak dok, tidak ada orang yang datang ke sini setelah bos Raka pergi, ucap salah satu penjaga. Itu tandanya Bu Nadine langsung pergi. Syukur deh kalau dia tidak menemui Tuan Hardi. Aku harus memberitahu ini pada Raka agar bisa lebih berhati-hati, kata dokter dalam hati. Setelah meminta dua penjaga itu untuk tidak meninggalkan tempat mereka, dokter lalu kembali lagi ke ruangannya. Randy masuk ke dalam ruangan Tuan Hardi. Melihat mewahnya ruangan itu membuat Randy ingin cepat-cepat menduduki kursi pemilik perusahaan. Randy melihat bingkai foto yang ada di atas meja, di mana Tuan Hardi dan Raka sedang tersenyum bahagia di dalam foto itu. Foto yang Randy yakin saat Raka masih remaja. Bahkan di ruangan sebesar ini pun kamu tidak menaruh foto mamaku, ucap Randy menatap tajam foto Tuan Hardi. Randy membuka laci di dekat Tuan Hardi, di mana di sana terlihat satu bingkai foto seorang wanita cantik yang sedang tersenyum manis. Randy sangat yakin kalau wanita itu adalah mamanya Raka. Randy tersenyum sinis melihat foto itu. Ternyata kamu juga masih menyimpan foto wanita ini. Dasar laki-laki bajingan, teriak Randy penuh amarah. Saat ini ia merasa paling berkuasa di sana.
Mobil milik Nadine berhenti di salah satu kafe. Sebelum turun dari mobil, Nadine merapikan penampilannya terlebih dahulu. "Udah cantik," ucap Nadine dengan pedenya, lalu keluar dari mobil dan langsung berjalan masuk ke dalam kafe. Nadine tersenyum manis melihat seorang pria sedang duduk di salah satu meja. "Hai, sorry udah buat kamu nunggu lama," ucap Nadine duduk di salah satu kursi. "Enggak apa-apa, aku juga baru aja sampai kok," jawab pria itu santai. "Gimana, kamu udah siapin apa yang aku minta?" "Udah," jawab pria itu, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan memberikan pada Nadine. "Ini barang yang kamu minta." "Sesuai apa yang aku minta kan?" "Iya, kamu tenang aja, sekali campur pasti sasarannya akan langsung mati." "Bagus, aku tidak sabar ingin segera menghabisi anak itu," ucap Nadine dengan senyum liciknya. Pria yang saat ini bersama Nadine ikut tersenyum jahat. "Bagaimana dengan Hardy?" Melenyapkan pria itu tidak gampang sekarang karena sedang dijaga ketat oleh dua orang yang disuruh oleh Raka. "Jadi karena itu kamu ingin menyingkirkan anaknya terlebih dahulu?" "Iya, setelah itu ayahnya yang akan ikut menyusul." "Berani juga kamu. Sebentar lagi Nadine akan menjadi nyonya selamanya dan Randy akan menjadi pemilik perusahaan Mahendra," ucap Nadine dengan sombongnya sambil tersenyum manis. Nadine bertemu pria itu karena ingin mengambil obat yang sangat berbahaya. Obat yang bisa membunuh seseorang kalau sampai orang itu memakannya, dan sasaran Nadine adalah Raka saat ini. Pulang sekolah, Bila melihat suaminya yang juga baru saja tiba di rumah. Dengan berjalan pelan, Bila menghampiri suaminya dan Faisal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Raka dan Faisal. "Kamu pulang sekolah naik apa?" "Naik Gojek, kan gak dijemput," jawab Bila. "Pulang sendiri kamu gak bakalan hilang," ucap Raka. Bila melewati suaminya dan Faisal begitu saja. Bila ingin segera sampai ke kamar karena ada sesuatu yang ia rasakan saat ini. "Jangan sampai aku beneran dapat. Sekarang aku lagi gak ada persiapan," ucap Bila seorang diri masuk ke dalam lift. Tiba di kamar, Bila dengan cepat masuk ke kamar mandi dan tak berselang lama kembali keluar dengan wajah lesu. Membuat Raka yang baru saja masuk ke kamar bisa melihat wajah lesu Bila dari balik kacamata hitam miliknya. "Kenapa dia?" ucap Raka dalam hati melihat Bila duduk di sisi ranjang. "Aku boleh minta uang gak?" tanya Bila pelan. "Minta uang? Untuk apa?" Raka balik bertanya dengan heran. "Buat beli pembalut, sekarang aku lagi datang bulan." "Nanti Faisal yang akan kasih kamu uang," ucap Raka lalu mendorong kursi rodanya sendiri masuk ke dalam kamar sebelah melalui pintu ajaib itu. Terdengar ketukan di pintu. "Siapa?" "Gak tahu apa, kalau sekarang perut aku lagi sakit," kesal Bila berdiri dari duduknya dan beranjak untuk membuka pintu. "Ini uang yang Nona minta." Faisal memberikan beberapa lembar uang 100.000. "Ini banyak banget. 100.000 udah cukup kok. Ini disimpan lagi aja. Tapi bos Raka meminta saya untuk memberikan semua uang ini untuk Nona." "Gak apa-apa, lagian 100.000 cukup kok buat beli pembalut, sama masih ada sisanya juga." Faisal menatap istri dari bosnya heran. Kalau wanita lain akan suka dikasih uang banyak, maka berbeda dengan Bila. Bila malah menolak untuk mengambil semua uang pemberian dari suaminya itu. "Ini yakin gak diambil semua?" "Enggak, 100.000 udah cukup buat beli pembalut," ucap Bila, lalu kembali masuk dan tidak lupa menutup pintu lagi.
Om, Bila panggil lagi dan Faisal kembali berbalik. Ada apa? Bisa nggak jangan panggil Om? Saya ini bukan Om kamu. Terus aku manggilnya apa? Tanya Bila dengan polosnya. Kakak lebih bagus. Kakak, tapi kamu kan bukan kakak aku, ucap Bila menatap Faisal. Itu cuma sebagai bentuk hormat agar kamu tidak memanggil saya Om lagi. Tapi kakak kurang cocok, dimana kalau Pak aja. Faisal semakin dibuat kesal oleh kelakuan istri kecil bosnya itu. Pak, emangnya saya bapak kamu? Suara Faisal sudah mulai kesal. Ya udah deh, aku manggil kamu kakak. Nah, begitu kan terdengar lebih enak. Kak, boleh nggak aku minta tolong? Minta tolong apa? Ini beliin pembalut di supermarket depan, ucap Bila menyodorkan uang 100.000 yang ia ambil dari Faisal tadi. Apa? Maaf, kalau soal itu saya nggak bisa. Lagian saya nggak ngerti juga soal barang kayak gituan. Terus siapa yang mau beli? Kan jalan ke supermarket depan itu jauh, keluh Bila. Mana sekarang udah dapet lagi. Kita aja yang pergi, kan bagus kamu yang beli nanti. Bila mengiyakan ajakan Faisal, daripada nanti dia nggak punya persediaan, lebih baik pergi beli sendiri aja. Mau kemana kamu? Nadine yang baru saja turun dari mobil melihat Bila dan Faisal keluar dari pintu utama. Mau ke supermarket depan tante, mau beli pembalut, jawab Bila. Nadine kemudian masuk dan melewati mereka begitu saja. Sedangkan Bila dan Faisal langsung masuk ke dalam mobil. Tiba di dalam rumah, Nadine melihat salah satu pelayan yang sedang bersih-bersih dengan cepat. Nadine langsung menghampiri pelayan itu. Kamu ikut saya ke kamar, ajak Nadine. Baik Nyonya. Pelayan itu dengan patuh mengikuti Nadine ke kamarnya. Kamar yang selalu ditempati oleh Nadine selama menikah dengan Tuan Hardy. Dan selama menikah mereka tidak tidur seranjang. Entah mengapa Tuan Hardy menolak itu. Ada apa Nyonya? Saya punya tugas buat kamu dan saya akan bayar mahal asal kamu mau mencampurkan ini ke dalam minuman Raka. Nadine memberikan obat yang ia dapat dari pria tadi di kafe. Ini obat apa Nyonya? Racun yang bisa bikin orang mati. Gimana kamu bisa enggak? Aku lagi butuh uang banyak sekarang dan ini adalah kesempatan aku untuk pelayan itu dalam hati. Baik Nyonya, saya mau. Bagus, ini DP buat kamu, sisanya akan saya kasih lagi nanti. Baik Nyonya, kalau begitu saya permisi dulu. Pamit pelayan itu setelah mengambil obat dan uang yang diberikan oleh Nadine. Sekarang aku tinggal tunggu hasilnya saja. Setelah anak itu tiada, barulah giliran kamu Hardy, ucap Nadine seorang diri sambil tersenyum licik. Tuan Raka kan buta dan dia nggak bakalan tahu kalau aku sudah mencampuri racun ini ke minumannya nanti, ucap pelayan itu dalam hati, berjalan cepat ke dalam kamarnya di belakang. Sebelum pelayan lain melihatnya nanti dan mencurigai dirinya. 2 minggu telah berlalu. Tidak terasa sudah hampir sebulan Bila menjadi istri dari seorang Raka Mahendra. Selama tinggal di rumah besar suaminya, Bila tetaplah Bila yang dulu. Pagi pergi ke sekolah, kalau di rumah mengurung diri di kamar. Dan hanya keluar saat Raka suaminya menyuruh sesuatu. Buatkan saya teh, tapi jangan terlalu manis. Bila yang sedang membereskan kamar melihat ke arah sang suami. Kadang Bila heran dengan sikap suaminya yang seperti orang pada umumnya, tapi Bila tidak terlalu ambil pusing soal itu. Sekarang memangnya saya nyuruh kamu nanti. Iya, ini udah mau ke bawah. Semoga aja aku nggak ketemu nenek sihir itu, malas banget, ucap Bila pelan, tapi masih bisa didengar oleh Raka.
Bila turun ke lantai bawah, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bila melihat di lantai bawah sangat sepi, hanya ada beberapa pelayan saja yang bersih-bersih. "Mau kemana, Non?" tanya salah satu pelayan menyapa Bila dengan sopan. "Mau ke dapur, Bi. Mau bikin teh untuk suami," jawab Bila. "Apa mau dibikinin saja?" tawar pelayan itu. "Gak usah, Bi. Biar saya saja. Bibi lanjut kerja aja." Bila lalu pergi ke dapur, terlihat salah satu pelayan yang baru keluar dari kamarnya berjalan mendekati Bila yang sudah mengambil gelas. "Non, lagi ngapain?" "Lagi bikin teh." "Buat Non ya?" "Enggak, buat suami saya." Oh, pelayan itu membersihkan peralatan dapur, tapi matanya terus melirik ke arah Bila yang sedang mengambil gula. "Ini kesempatan buat aku. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Untung aja aku selalu bawa obat yang dikasih Nyonya Nadine," ucap pelayan itu dalam hati. Terus melirik ke arah Bila. "Non, air panasnya belum dipanaskan ya?" "Saya lupa, Bi. Saya ingat di rumah saya tinggal pencet dispenser aja. Ternyata di sini lain. Biar saya saja yang panaskan, Non." "Terima kasih, Bi." Bila tersenyum ramah, pelayan itu lalu pergi untuk menyolok panci listrik khusus untuk memanaskan air. Sambil tersenyum licik, pelayan itu pun memasukkan sesuatu ke dalam panci yang sudah berisi air itu, lalu kembali melihat Bila. "Sudah, Non. Nanti bisa Non lihat kalau sudah panas. Saya mau ke depan dulu," ucap pelayan itu yang mendapat anggukan dari Bila. "Aku harus cepat-cepat menemui Nyonya Nadine. Kalau rencana aku sudah berhasil," ucap pelayan itu. Pelayan itu mengetuk pintu. "Ada apa?" tanya Nadine bersedekap dada. Karena sudah 2 minggu ini rencananya ingin menyingkirkan Raka selalu gagal, tidak pernah berhasil. "Apa bisa kita ngobrol di dalamnya?" "Masuk." Nadine kembali menutup pintu kamarnya menatap pelayan itu. "Saya sudah berhasil memasukkan obat itu ke dalam panci air panasnya. Sekarang istrinya Tuan Raka ada di dapur sedang membuat teh." "Bagus, kerja yang sangat bagus. Kita tunggu apa yang akan terjadi berikutnya dan semoga saja tidak akan gagal lagi seperti kemarin-kemarin," ucap Nadine sambil tersenyum licik. "Tapi saya kok jadi takut begini ya, Nyah?" "Kenapa kamu harus takut? Kamu sudah menerima setengah uang yang saya kasih. Ini sisa bayaran untuk kamu." Nadine mengambil amplop coklat dari dalam laci, lalu memberikan pada pelayan itu. "Terima kasih, Nyonya. Tapi mulai besok saya akan berhenti bekerja di sini. Terserah kamu saja. Yang penting rencanaku berjalan dengan mulus," ucap Nadine lalu keluar dari kamarnya. Begitupun dengan pelayan itu. Bila baru saja keluar dari dapur sambil membawa secangkir teh panas yang Nadine yakin kalau teh itu untuk Raka. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Hahaha. Nadine menatap Bila yang masuk ke dalam lift. Bila tiba-tiba sudah merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah Bila rasakan. Bila masuk ke dalam kamar dan melihat suaminya sedang melihat keluar jendela, dengan cepat Bila langsung meletakkan segelas teh di atas meja dekat sang suami. "Ini tehnya," ucap Bila langsung masuk ke dalam kamar mandi. "Kenapa dia? Kok mukanya jadi merah begitu?" ucap Raka, lalu mengambil teh yang diletakkan oleh istrinya dan meminumnya. Sedangkan di dalam kamar mandi, Bila tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seluruh badannya panas dan sesuatu yang sangat mendesak membuat Bila sangat tersiksa sekarang ini. Kenapa ini panas sekali dan apa ini? Kenapa menyakitkan sekali?
Bila menanggalkan semua pakaiannya lalu berdiri di bawah guyuran air. Tapi tetap saja sesuatu yang ia rasakan tidak hilang meskipun sudah berdiri di bawah guyuran shower. Panas, tolong, ini benar-benar menyiksa, ucap Bila yang tak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan di luar kamar, Raka melepas kacamata yang bertengger di hidung mancungnya dan memijit pelipisnya dengan pelan, lalu melihat ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Samar-samar Raka mendengar suara istrinya dari dalam sana. Berdiri dari kursi roda, Raka berjalan menuju kamar mandi dan membuka pintu begitu saja. Panas, ini panas banget, aku gak kuat, ucap Bila terduduk di bawah air shower. Melihat kondisi sang istri saat ini membuat Raka semakin bertambah panas. Apalagi sesuatu yang ia rasakan saat ini benar-benar menyiksa. Dengan langkah cepat Raka langsung menghampiri sang istri. Kenapa kamu bisa ada di sini?" ucap Bila. Tapi Raka langsung berjongkok di depan Bila dan langsung mencium Bila. Karena pengaruh sesuatu dalam diri mereka, Bila jadi lupa diri dan terbuai oleh sentuhan sang suami. Bahkan Bila teringat dan terlihat sangat berbeda kali ini. Sadar di mana mereka saat ini, Raka langsung mengangkat Bila dan membawa keluar dari kamar mandi tanpa melepaskan ciuman mereka. Raka menghempaskan Bila di atas ranjang. Lalu Raka pergi untuk mengunci pintu kamar. Dan semua itu tidak luput dari pandangan Bila. Karena pengaruh sesuatu dalam diri mereka, keduanya pun larut dalam percintaan. Kalau ditanya kenapa Bila bisa merasakan hal itu juga, itu karena Bila meminum sedikit teh di dapur sebelum kembali ke kamar. Lain di bawah, Nadine terus melihat ke arah pintu lift. Sudah menunggu hampir 1 jam, tapi Bila tidak kunjung keluar dari sana. Lama banget sih, seharusnya kan Raka sudah keracunan, ucap Nadine. Aduh, kok badan aku panas banget ya mah. Setelah minum teh itu, ucap Randy. Panas gimana maksud kamu? Ini seperti pengaruh obat perangsang mah. Aduh, aku gak tahan mah, aku harus ke klub sekarang, ucap Randy langsung pergi. Hah? Obat perangsang? Maksudnya ini apa sih? Nadine heran melihat Randy sudah menghilang dari pandangannya. Wati, siapa yang membuatkan teh untuk Randy? Sayanya. Kamu ambil air dari mana? Di pancinya sisa Nona Bila bikin teh untuk Tuan Raka. Apa? Di dalam situ kan sudah dicampurkan obat. Apa obat yang diberikan Max adalah obat perangsang? Bukan obat yang aku minta, ucap Nadine dalam hati. Kalau benar itu berarti Raka di atas lagi. Sial, gak becus banget situ orang. Mintanya obat apa, dikasih obat apa. Kesal Nadine dalam hati, pergi ke kamar dan segera menghubungi Max. Sambungan telepon langsung diangkat oleh seseorang dari seberang sana. Halo Max, obat apa yang kamu kasih? Kenapa orang yang meminumnya malah terangsang? Apa iya? Apa kamu juga? Suara candaan dari seberang sana membuat Nadine kesal. Aku tidak bercanda Max, aku sedang serius, ketus Nadine. Sorry, gue salah kasih obat. Itu memang obat untuk itu, bukan racun, ucap Max. Sial, cepat kau carikan obat yang aku minta. Kalau tidak, sisa bayaran kamu akan aku tarik, ucap Nadine lalu mematikan sambungan teleponnya. Randy ke klub pasti mau nidurin wanita-wanita di sana. Semua ini gara-gara kau Max. Nadine tak henti-hentinya mengomel, berharap mendengar Raka sekarat. Ini malah tidak. Nadine kembali keluar kamar dan berjalan menuju lift.
Nadine sangat penasaran dengan apa yang terjadi di lantai atas. Apakah yang sedang terjadi antara Raka dan Bila? Kita saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Bye-bye.